Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah pentennya itu rada tarunduh keneh seperti biasa. Di kajian pagi banyak sekali ujian, banyak sekali tantangan. Karena memang setelah malam hari kita bersama-sama bertempur melawan rasa malas, melawan rasa kantuk, ya dampaknya ya kajian duha gitu kan, agak sedikit raranyai gitu kan bahasa Sunda. Baik, kita masuk ke kajian yang pertama. Kita akan membahas Sirah Nabawiyah. Setelah kemarin kajian pertama juga sudah sedikit dibahas mengenai tentang silsilah dari keturunan dulu ya San ya. Mungkin sekarang akan dilanjutkan kembali. Apabila sudah siap, kita langsung saja mulai. Mangasan. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ikhwatu iman rahimakumullah, setelah kita kemarin membahas ya tentang nasab juga kabilah Rasulullah SAW ya, yang sangat luar biasa ya, di mana kakek-kakek Nabi itu sangat hebat-hebat ya, tokoh-tokoh yang sangat luar biasa ya, terutama kakek beliau adalah Abdul Muttalib ya, yang berjasa besar lah dalam memelihara Baitullah yaitu Ka'bah ya. Nah sekarang insya Allah kita akan lanjutkan terkait dengan maulid kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 2 bulan sebelum Rasulullah SAW lahir, ya, itu ada peristiwa yang sangat luar biasa, di mana Raja Abrahah ya dari Yaman datang untuk menginvasi kota Mekah ya, dengan niat untuk merobohkan Ka'bah ya, agar jantung perekonomian di Mekah itu bisa dipindahkan ke wilayah Yaman ya, ke Habasyah. Jadi Habasyah ya. Namun dengan izin Allah, ketika mereka pasukan ini berjumlah 600.000 berada di daerah Mina ya, maka Allah membinasakan mereka dengan mengirim kelompok ya burung ya, Thayron Ababil. Jadi burung-burung yang berkelompok dengan membawa ya batu ya yang sangat panas sehingga pasukan mereka hancur dan tidak bisa menghancurkan Ka'bah. Maka 2 bulan setelah kejadian itu lahirlah Rasulullah SAW ya, itu pada pagi di hari Senin ya, tanggal 12, ada juga yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal ya. Itu kalau di ya tahunnya ya, kalau tahun Masehinya adalah sekitar 571 Masehi ya, atau bertepatan dengan 22 April ya 571 Masehi. Maka ketika Rasulullah lahir, maka yang yang langsung ya menyambut ya kelahiran Rasulullah SAW yang pertama kali adalah Syifa binti Amr ya. Beliau adalah ibunya Abdurrahman bin Auf ya. Kita tahu siapa Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang sukses ya dalam perniagaan. Ternyata punya sejarah, ibunya itu adalah orang pertama kali yang langsung mengurus atau menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Nah juga ada sebuah riwayat ketika ibunya yaitu Siti Aminah melahirkan Rasulullah SAW, tiba-tiba ada cahaya ya, ada sinar cahaya yang menerangi wilayah-wilayah Syam ya.
di daerah-daerah Syam ternyata tersinari cahaya. Ini sebagai bukti bahwasanya memang Rasulullah di kemudian hari akan menjadi orang besar, ada yang bisa menguasai atau menaklukkan daerah Syam yang di saat itu memang dikuasai oleh orang-orang Nasrani, yaitu di bawah kekuasaan kaum Romawi. Dan ini memang terbukti ya di kemudian hari. Maka ketika Rasulullah lahir langsung dibawalah Rasulullah SAW kepada kakeknya yaitu Abdul Muttalib ya untuk memberi kabar kelahirannya. Maka Abdul Muttalib pun ya datang menyambut Rasulullah dalam keadaan ya bergembira ya, dengan keadaan senang gitu. Kemudian membawanya, menggendongnya dan membawanya ke Ka'bah. Kemudian juga dia bersyukur kepada Allah ya, dan berdoa. Sekaligus Abdul Muttalib lah yang memberi nama. Maka bayi itu dinamai Muhammad ya. Dengan harapan roja'a an yuhmada. Dengan harapan banyak orang yang memujinya. Jadi Muhammad itu adalah yang dipuji ya. Muhammad ya pakai mim ya. Si maf'ul ya. Dari wazan fa'ala yufa'ilu ya. Jadi artinya Muhammad. Jadi orang yang ya ditasid akan banyak orang yang memujinya. Kemudian juga katanya Abdul Muttalib melakukan akikah ya. Akikah juga sudah ada di zaman dulu ya. Kemudian mengkhitannya pada usia 7 hari katanya. Pada usia 7 hari ya, kemudian sebagai rasa syukur beliau seperti biasa karena memang orang dermawan, dia membagikan makanan pada orang-orang Mekah ya. Makanya kan di kita ya, di dalam syariat Islam kalau anak lahir ya baik laki-laki atau perempuan memang ya ada syariat akikah ya. Ya kalau mampu ya menyembelih lah 2 ekor kambing atau 1 ekor ya, kemudian dibagikan ya, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau dulu di zaman jahiliyah ketika akikah itu adalah prosesnya itu si bayi itu dilumuri dengan darah. Jadi si darah sembelihan itu ya, itu dilumuri kepada kepala si bayi ya, supaya berkah gitu ya. Nah, jadi kebayangnya orang enak getih domba itu dibalurkeun karena kepala bayi. Nah, ini yang ininya dibuang ya tidak boleh lah gitu ya gitu. Karena itu adalah kotor. Kan darah alat yang membawa kotoran-kotoran itu darah. Semua virus itu adanya dalam darah kan? Yang mengangkut dalam tubuh berbagai macam virus itu oleh darah. Makanya kan dalam dunia medis ketika seorang sakit itu sulit untuk menemukan ini penyakit apa, biasanya akan dites ya di lab, coba darahnya apakah ini penyakit ini. Nah, ini mau dilumuri gitu ya. Itulah budaya-budaya yang ya jahiliyah menyimpang. Nah, tapi ini dibuang, akhirnya cukup kita menyembelih saja, kemudian dibagikan ya. Bagikan mentahnya, nggak harus dipasak dulu lah. Tong sok ngaririweuh manehnya. Bisi saeutik dipasak mah. Masakna teh cenah sing gulaan cenanya gitu nya. Sing tong asin teuing gitu. Atau tong diuyahan cenah ke bisa budakna teu uyahan, tong amis teuing gitu. Jadi macam-macam itu nggak ada dalam syariat. Justru simpel ya. Jadi nggak usah dipasak, apalagi dipakai paket ya. Dan sekarang itu ada kalau paket akikah, ini paket berapa juta itu sudah dipakai sate, sudah pakai nasi gitu. Nah itu nggak ditemukan ya dalam sejarah. Mungkin hanya ada di kita ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi yang harusnya adalah dengan ya mentahnya saja dibagikan ya, bagikan kepada kaum muslim seperti kurban. Ya. Tapi yang namanya itulah ketika segala sesuatu sudah dijadikan profit ya dampaknya diakal-akalan ya. Syariat pun akan diakalan. Sampai aya paket nasi segala kumaha ieu teh. Paket sate, paket gulai teh kumaha teh. Bahkan sebagian mah ada yang harga kambingnya itu 1,5 juta. Kan itu secara paket 1 juta itu ada itu gimana itu kan. Sementara kan sunahnya itu kan domba yang sudah layak
disembelih. Itu harga doma minimal 3 juta yang eta ya. Ini mah doma 1,5 juta eta anak-anak meureun. Daging jadi kan. Bisa daging di pasar bener. Ah eta Karena mungkin lagi sama 3 juta kan dibagi tiduran. Per paket. itu berbahaya. Berarti tidak sempurna ya. Kita tidak menyaksikan. Iya, itu. Maka inilah ya. Jadi ketika segala sesuatu sudah niatnya profit, nah itu akan akan banyak persoalan permasalahannya itu. Akan agama ya jadikan permainan lah ini. Ya kalau kita nggak mampu ya nggak ada paksaan ya. Nggak ada paksaan ya gitu ya. Itu mas sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang mengurusnya ya selain ibunya adalah ada Ummu Aiman. Nah, jadi ada Ummu Aiman. Jadi memang di zaman dulu itu seperti tradisi kita ya di dulu ya. Jadi kalau ada bayi lahir itu kan banyak orang tua yang ikut mengurus gitu kan. Kadang ikut menyusui, ikut membantu. Nah, ternyata selain ibunya Aminah, ternyata Rasul itu ibu kedua ya. Ibu kedua adalah adanya Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman ini adalah beliau dari orang Habsyah kemudiannya. Dan dia juga nanti kemudian hari karena usianya panjang beliau sampai masuk Islam ya. Kalau ibunya itu kan meninggal dari usia 6 atau 7 tahun. Kalau Ummu Aiman itu ternyata beliau masuk Islam di kemudian hari ketika Rasulullah menjadi seorang nabi ya gitu. Itu waqad baqiyat hatta aslamat. Nah, ini usianya panjang sehingga dia masuk Islam, muhajarat, bahkan beliau pun hijrah. Nah, beliau meninggal dunia setelah kematian Nabi 5 bulan. Jadi usianya lebih lama ya, lebih tua dari Nabi ya. Jadi bayangkan gitu ya. Jadi ketika Nabi lahir saja sudah mengurus Nabi kan. Nah, dia meninggal 5 bulan setelah kematian Nabi. Dan Ummu Aiman ini adalah perempuan yang sering didatangi oleh Nabi. Ya, setelah Nabi di Madinah terutama itu sering berkunjung berziarah. Ya, berziarah itu bukan ke kuburan, berkunjung ya, bersiraturahim gitu ya. Karena dianggap ibunya kedua setelah ibunya Aminah yang meninggal pada usia 6 tahun ya. Nah, setelah Rasulullah meninggal, maka ini dilanjutkan tradisi berkunjung ini oleh Abu Bakar dan juga oleh Umar bin Khattab gitu ya, sebagai melestarikannya, menyambungkan kebaikan yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi tidak lupa kepada jasa. Ada sebuah riwayat ya, jadi ketika Rasulullah meninggal di hari itu selesai dikuburkan, Abu Bakar kalau nggak salah dan Umar itu menemui Ummu Aiman ya. Kemudian ketika datang, ternyata Ummu Aiman sedang menangis ya, terseduh-seduh karena sangat sedih lah. Rek sedih kumaha atuh da apa hati orokna gitu. Ya dari anak kecil dewasa jadi nabi kesalah pokoknya. Nah, ketika Rasulullah meninggal itu dia nangis kan itu. Kata Abu Bakar dinasehatan lah gitunya. Ya udahlah bunya mah tos atuh da kumaha ieu mah tos qadarullah pangintanya. Ya sadayana oge sedia tos urang tarimakeun gitu. Jadi Abu Bakar itu menasehati ya, menasehati. Nah, maka umpamanya karena orang cerdas, Abu Bakar ya atau Umar, yang aku tangisi itu adalah bukan kematian Rasulullah, yaitu hal yang biasa. Dan biasa sih kuring ditinggalkan ku kerabat, orang dekat, oleh anak, termasuk Rasul juga itu hal yang biasa karena itu pasti terjadi. Tapi yang menjadi persoalan itu adalah wahyu tidak akan turun lagi dengan kematian Rasul. Lamun wahyu turun ketika ada persoalan di umat Islam, lalu siapa yang akan memutuskannya? Baheula mah cenah keur aya wahyu anu parasea turun wahyu jempe eureun samina. Sekarang ketika wahyu ini tidak ada karena tidak Rasulullah, ada perseteruan perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, siapa nanti yang akan memutuskannya? Eta mah dikitukan Abu Bakar yang ngahulang, ceurik Abu Bakar. lebih ceurik, lebih tarik tibatan Ummu benar. Jadi itu yang ditangisi oleh Ummu Aiman itu bukan hanya sebatas kematian.
Siga urang berenya mun aya jalma soleh maot lain ukur ceurik pedah maot nada maot mah pastinya. Tapi kan lamun eta jalma soleh maot beureun ke saha anu nuluykeun ieu masjid anu memberikan nasihat gitu nya wejangan atau mendamaikan orang yang berseteru itu baik. Maka biasanya terjadi perselisihan ya, bentrok gitu kan itu biasanya ketika tokohnya tiada ya, di sinilah ya kesedihan Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman dianggap ibu kedua ya, ibu kedua lah setelah Aminah. Nah, kemudian siapa orang yang pertama menyusui ya, jadi memang di budaya tradisi Arab itu yang menyusui anak yang baru lahir itu bukan hanya ibunya ya, itu ada sampai kesananya itu ada jasa. Jadi kayak jasa ibu-ibu anu menyusui gitu, ya. Maka kan dalam mahram ya perempuan-perempuan yang tidak boleh ditikah adalah saudara sesusu. Nah, jadi kalau ada seorang ibu ya dia menyusui anak yang lain, maka anak-anak itu akan menjadi mahram bagi anak yang disusuinya. Seperti adik kakak, teu meunang ditikah. Karena kan air susu itu kan dari darah, sedarah kan. Air susu itu dari darah. Jadi dengan darahnya itu sama nanti. Ya. Ya, jadi maka ada saudara sesusu. Itu tidak boleh gitu kan. Sampai ada sahabat gitu geus nikah teuing sabaraha tahun gitu ya. Aya ini ngaliwat. Kayak cenah ieu teh Asep teh ieu teh Neng teh sumunya. Pamit telepat cenah. Salira duaan teh pernah disusuan ku abdi cenah gitu. Ya, gitu. Jadi nuji teh meureun wargina. Jadi anjeun teh saudara sasusu. Eta masalah pamegetna laras nin eta teh laras ti Mekah sana mah langsung muru ka Madinah gitu. Ya Rasulullah, aku sudah menikah dengan seorang perempuan. Lalu ada nenek-nenek yang bilang bahwasanya istriku adalah saudara sesusu dengan diriku. Jadi susunya sama gitu ya. Gitu. Kata Rasulullah, gimana Rasulullah? Ya cek Rasul teh, kaifa wa qad qila. Nya kumaha deui atuh dos kitu kantang tuanana. Teu bisa ku anjeun dituluykeun ieu pertikahan. Harus ya bukan dicerai. Kalau dicerai bisa dirujuk. Jadi harus dipisah, diputus. Eta mah nya karek rumah tangga keur ya keur sono-sonona resep-resepna. Tak kade eta bisi istri antum. Ieu saudara susu deui itu. Rasa susu-susuan. Eta Susu kambing. ya, datang lagi akhirnya dilepas ya nikah dewe perempuan itu mah jeung nu lainnya gitu. Jadi untuk kabungbulangan sigana mun diurangnya kabungbulangannya daripada kudu kawin deui geus henteu sawana langsung biasa menikah. Nah di sini orang yang pertama kali menyusui ya setelah ibunya, kalau tadi kan yang merawatnya mengurus itu kan Ummu Aiman. Nah kalau yang menyusui setelah ibunya adalah siapa? Suwaibah. Nah, jadi wa awwalu man ardu'at Rasulullah sallam ba'da ummihi Suwaibah. Jadi perempuan pertama kali yang menyusui Nabi setelah ibunya adalah Suwaibah. Suwaibah ini adalah merupakan hamba sahaya Abu Thalib, Abu Lahab. Jadi budak hamba sahaya yang dimerdekakan Abu Lahab ya. Yaitu sama ya bila banin ibnin laha. Jadi putra Abu Lahab pun sama. Itu disusui oleh Suwaibah. Berarti Rasul dengan putri Abu Lahab putra itu saudara sesusu. Ya, ngaranna yuqalahu Masruh ya. Wa kanat qad'atu qablahu Hamzah. Nah, sebelumnya Suwaibah juga pernah menyusui Hamzah. Jadi mungkin sigana berbarengan meureunnya lahirna teh nya antara Hamzah ya dengan Masruh ya. Atau mungkinlah tidak terlalu jauh. Maka ada Hamzah. Hamzah itu paman Nabi. Ya, Hamzah itu paman Nabi. Jadi Hamzah itu selain paman juga ternyata saudara sesusu. Maka ketika Hamzah punya putri dan dia ingin putrinya itu ditikahkan kepada Rasulullah, gimana jawaban Rasulullah? Aduh, mang sanes teu hoyong cenah abi teh. Ya, kan meunang nikah ka putra paman mah. Berarti mun ka putra paman naon? Ka putri paman posisina kapiadi atau sepupu. Sepupu itu bukan mahram. Yang mahram mah alo teh keponakan. Nah, itu putra raka, putra rai nya. Kalau putra paman, putra bibi itu
Itu boleh. Jadi kan Rasulullah jeung Hamzah itu kan paman ya. Nah, putrinya itu ingin ditikakan kepada Rasulullah. Yang mungkin ingin apa ya? Reislahnya itu kalau punya menantu ya, selain kerabat juga Rasul. Tapi jawab Rasul, aduh cenah mang sanestu hoyong abi teh. Ngarakatkeun silaturahim gitu nya. Nanging kan mang jeung abi teh cenah eta teh sasusunya eta ku Suwaibah. Hapunten mangnya aduh eta. Eta luar biasanya. Tamata kada ya si aya urang nu nabisan gitu. Aduh cenah sanestu hoyong ya kan. Ayeuna mah sauna ASI ini di Jepang di mana ya itu saya sering dengar itu ada yang dikomersilkan, dijual, ya dijual karena katanya itu bagus untuk stamina aja itu. Untuk otaknya. ASI, Kecerdasan. ya, di urang mah kan, nya barudak itu nu nikah muda lah, ya lahir gitu kan, ASI teh teu dibikin. Cenah lieur da gawe karir cenah lah, geus ku susu sapi formula. Kalau di Eropa atau di luar lah, ternyata ASI itu luar biasa kandungan gizinya. Dan dokter ge sepakat, ya makanan yang terbaik bagi bayi itu ASI. Cai nama ASI itu dijual, tuluy dikonsumsi ku orang tua. Akhirnya di Jepang di mana? Eta hati-hati ya. Matak pertanyaan, kumaha tah lamun aya salaki suka pamajikanana? Seorang suami ya, menyusu menetek kepada istrinya itu jadi mahramnya. Nah jadi nanyakeun kumaha berarti ya pengalaman. Nah, ini jadi panjang hukumnya. Panjang hukumnya. Ya kalau suami menyusu menetek kepada istrinya ya nggak masalah kan itu ya karena air susu yang ada pada istrinya itu hasil dari suaminya sendiri ya. Kan air ya kan salaki nakene tenan naon ya bisi takut nanti secara hukum nggak boleh cenah berarti nggak boleh berarti ya, itu nggak boleh karena menjadi marah enggak karena kan timbulnya ASI itu kalau nikahnya hamil kan hamil itu kan prosesnya melalui sperma laki-laki jadi itu adalah dari hasil lah perempuan laki-laki suaminya. Tapi kalau ada suami menetek kepada istrinya nya tenan naon dan manehna keneh kan itu Lanjutkan. Jadi ini hukumnya memang seperti tabu lah, tapi memang harus dijelaskan sesungguhnya nggak masalah itu. Karena ya dari suaminya kan nggak mungkin istri bisa ada air susu kalau nggak hamil, nggak punya anak lahnya. Itu kan sementara yang menyebabkan hamil kan pasti suaminya. Berarti hakikatnya adalah ya yang dia sendiri itu nggak masalah itu ya. Nah, jadi siapa itu Hamzah. Jadi Hamzah itu dengan putra Abu Lahab itu Rasulullah saudara susu. Nah, setelah Suwaibah berikutnya Rasul juga disusui oleh Abu Salamah. Nah, jadi ini Suwaibah ini banyak ya. Jadi dia menyusui banyak sahabat kemudian hari ya. Jadi Rasulullah kemudian Masruh yaitu dia putra Abu Lahab, kemudian Hamzah, kemudian Abu Salamah. Ini Abu Salamah ini adalah suami Ummu Salamah ya. Jadi yang pernah ditikah oleh Nabi kan. Setelah Abu Salamah meninggal dunia kan. Jadi ya. Fahum ikhwatuhu firoh. Maka ini adalah saudara-saudara susu Nabi. Jadi saudara susu Nabi itu putra Abu Lahab, Masruh, pamannya sendiri, dan Abu Salamah. Hamzah pamannya sendiri, dan Abu Salamah adalah di mana istrinya itu Ummu Salamah ditikah oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi memang budaya menyusui itu sangat tradisi dulu itu terjadi ya. Tapi kalau sekarang kelihatannya, apalagi di daerah Timur Tengah yang sudah kehidupan modern ya, itu kelihatannya agak jarang. Ya, kita pun sama. Jadi kalau anak-anak tetangga kita sama gitu kan punya anak kecil.
kemudian anak kita rewel gitu atau berangkat tinggalkan cek cenah sesuai. Emang dulu suasana ketetangganya sangat terjaga. Kalau sekarang memang ya berubah ya, berubah ya. Cuek ya. Rek budak tetanggana ceurik, rek baung ge hantap keuna cenah dan budak urang ieu. Nah, maka di sini ada yang menarik, waqad ataqa Abu Lahab ammatahu khadaihi farha. Bahkan Abu Lahab itu membebaskan hamba sahayanya sebagai rasa gembira. Jadi menyambut ya, kelahiran Rasulullah itu sampai beliau membebaskan hamba sahaya, yaitu ini. Jadi Suwaibah itu adalah hamba sahaya. Asalnya itu dibebaskan gara-gara kelahiran Rasulullah. Tak iya yang suka dijadikan merayakan ke Maulud Nabi oleh orang-orang yang suka mauludan. Bahwasanya tuh cenah Abu Lahab wae nya sebagai rasa gembira kepada kelahiran Nabi dibebaskan hamba saya, manya urang teu ngarayakeun. Nah, gitu kan. Nah, ini jadikan dalil kan itu. Ya, lamun diungkapkan seperti itu nya. Bahkan yang jelas ya, nah sahabat sajalah orang terdekat. Bahkan Nabi saja tidak pernah memberikan isyarat agar kelahirannya itu dirayakan, nggak ada ya gitu ya. Nah, kemudian walakinahu, tapi sangat disayangkan itulah ya Abu Lahab, orang yang sangat mencintai Rasulullah sampai beliau mungkin menyuruh ya secara langsung Suwaibah untuk menyusuinya, bahkan di kemudian hari membebaskannya gitu ya, sebagai bentuk kegembiraan. Bahkan di kemudian hari ketika ibunya meninggal, Abu Lahab juga meminta agar Rasulullah diurus oleh dirinya, gitu, oleh keluarganya. Tapi sayang di kemudian hari Abu Lahab ini menjadi orang yang paling menentang, memusuhi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ayat turunnya surat Allah tabat yada abi. Ya itulah ikhwan fillah. Ya, jadi musuh dakwah tidak taranu Jawa tuh dengan urang sorangan keluarga ya. Rasulullah mah pamanan anu jasana luar biasa ya. Nah, setelah Rasulullah SAW ya disusui oleh Suwaibah ya setelah ibunya, maka di kemudian hari Rasulullah diberikannya kepada seorang perempuan dari Bani Sa'ad ya. Jadi memang sudah menjadi tradisi budaya orang Arab itu di pelosok-pelosok itu ada yang ya mencarilah ya memberi jasanya, jasa penyusuan gitu kepada anak-anak yang ada di kota. Nah, ini pun dilakukan oleh orang-orang kota karena supaya anak ini memang berkembang terjaga dari jeleknya, buruknya peradaban yang ada di kota ya. Maka biasanya anak-anak, terutama anak-anak tokoh ya, yang peduli gitu ya kepada masa depan itu suka dibawa gitu kan ke kampung-kampung yang masih terjaga baik lingkungan, moral, bahkan bahasanya. Jadi kita pun sama kan kalau anak-anak yang mengerti kepada pendidikannya masa depan kan mau sama sakahayang wae kan dididik gitu kan, mau disekolahkan di pesantren mana gitu kan, di lingkungan mana kan, dulu pun sama ya. Nah, dulu mah melalui perempuan-perempuan yang menyusui. Nah, maka di waktu itu katanya ada ya beberapa orang perempuan dari Bani Sa'ad ya yang mereka mencari susu, jadi apa mencari jasa arodo, jadi menerima jasa menyusui gitu ya. Nah, biasanya yang dicari itu adalah anak-anak dari kalangan menengah ke atas lah, putra-putra tokoh orang-orang kaya itu paling ini. Nah, maka mereka mendapatkan. Nah, ketika Rasulullah SAW ditawarkan kepada mereka, itu hampir perempuan itu menolak karena Rasulullah anak yatim, bukan keluarga orang cenah atuh nyusuan kieu mah moal pi bagjan, moal pi untung ya. Kan orang daerah itu gitu kan. Pasti ya kalau datang ke kota pasti kan ingin ada lebih lah. Nah, kemudian ternyata ada ya seseorang yang mau menerima
Rasulullah SAW, karena kebetulan di saat itu perempuan ini belum mendapatkan gitu teman-teman nama lain gitu ya mah encan ditawaskan ke Nabi atau milih-milihnya akhirnya diambil yaitu dengan nama Halimah binti Abi Du'aib. Jadi Halimah ya, Halimah As-Sa'diyah kan, maka kita kenalnya Halimah As-Sa'diyah karena dari suku Bani Sa'ad gitu ya. Ya ternyata ya tanpa diduga, tanpa disangka, setelah Halimah menyusui Rasulullah, ternyata banyak keberkahan yang terjadi di keluarga Halimah, dan ini membuat ya wanita-wanita yang sebelumnya teman-teman yang datang berbarengan merasa iri. Kaduhunya baheula ditolak ke urang. Ari sugan teteh lain budak biasa kan dia. Misal. Ya, jadi namanya siapa? Halimah ya. Halimah As-Sa'diyah. Dia punya suami bernama Haris bin Abdul Uzza ya. Semuanya ini baik Haris atau Halimah dari kabilah Sa'ad bin Bakar ibnu Hawazin. Demikian juga anak-anak Haris bin Abdul Uzza menjadi ikhwatu Rasulullah. Ya, berarti saudara sesusu ya. Jadi memang rata-rata perempuan yang menyusui itu karena masih punya anak ya. Ya itu boga budak pada mau keluar atuh. Asih ya. Nah, jadi berarti Rasulullah juga saudara sesusu dengan tadi ya, dengan putri-putri Halimah As-Sa'diyah. Siapa saja katanya? Abdullah, Unaisah, Judamah itu kan. Nah ini ya saudara sesusu dari Halimah. Nah di sini terjadilah keberkahan-keberkahan, peristiwa-peristiwa yang luar biasa di rumah Halimah. Nah ya, nah inilah jadi apa ya namanya aduh. Kan ada mukjizat ya. Kalau mukjizat mah kan kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi. Itu mukjizat. Ada ini sebelum menjadi nabi ya. Saya lupa lagi ya. Ada yang ingat ya? Istilahnya itu apa ya? Irhas kalau salah. Ya, jadi kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada calon nabi. Jadi di masa kecil seperti Nabi Isa berbicara, eta mah lain mukjizat, can jadi nabi. Ya, can diangkat sebagai nabi. Kalau nggak salah irhas ya. Ya, irhas namanya itu irhas. Kalau karomah kepada orang biasa, orang soleh. Kalau mukjizat kepada nabi. Di kita kan kalau ada kejadian luar biasa, oh ini mah mukjizat ya Allah. Itu bukan mukjizat. Kos nabi wae. Kan ya apa terlalu latah gitu ya. Jadi mungkin niat nama kayaknya, tapi kadang pengucapannya tidak tepat. Wah ini benar-benar mukjizat ya mah. Bukan mukjizat. Mukjizat mah kalau nabi itu mungkin karomah ya. Jadi karomah mah kejadian luar biasa yang Allah berikan bagi orang-orang yang soleh ya. Yang karena ketaatan, kesolehan itu karomah ya. Nah nanti kalau ada kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada tesoleh, itu bukan karomah, itu istidraj. Istidraj itu istilahnya istidraj. Jadi seperti orang ya orang bisa terbang misalnya, panjang umur gitu ya. Itu istidraj. Nah ini irhas kalau nggak salah. Jadi apa? Nah ini banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Nah diantaranya Anna Halimata lamajat ila Makkah. Halimah ini ketika dia datang ke Mekah, dia memakai kendaraan keldai yang sangat kurus. Kurus dan larinya itu sangat lambat. Karena memang suasana di daerahnya itu sedang kemarau panjang. Jadi ketika datang ke Mekah, dia kalenatenya boyot, nyaleutik, pang akhirna. Ya. Karena memang suasananya sedang kemarau kan itu ya. Ya. Kemudian juga dia selain keldai juga dia membawa seekor nakoh. Nakoh itu unta betina. Yang unta betina ini tidak pernah mengeluarkan air susu. Ya, jadi dua ya apa kekayaannya itu. Jadi keldai yang sudah apa kurus ya lemah, kemudian unta yang tidak mengeluarkan air susu. Kemudian juga dia memiliki anak tadi kan jadi saudara sesusu yang selalu menangis. Ya, kalau semalam itu tidak pernah
tidak pernah tidur nyenyak. Begadang ngalpe kenapa? Ya karena lapar. Ya mungkin air susunya kurang ini atau makanannya ya kurang karena emang kondisinya sedang pairit lah ya. Sedang peceklik kan gitu ya. Tapi ketika Halimah menerima Rasulullah SAW dan menyusuinya, maka disinilah banyak terjadi peristiwa yang sangat luar biasa. Ya, peristiwa yang sangat luar biasa. Ya. Yang pertama adalah tadi anaknya, ya, ketika menyusui, ya, dari susu ibunya, yang sebelumnya tidak pernah kenyang, itu langsung kenyang, langsung warga ya. Kemudian tibra dan tidur dengan nyenyak. Ya. Kemudian juga ya, ketika suaminya ke kandang untanya, ya lumayanlah setik-setik ogenya, mudah-mudahan bisa diperas. Ternyata pas memeras susu unta yang asalnya sangat sedikit, tiba-tiba untanya berlimpah. Ya, berlimpah sehingga akhirnya ya keluarganya bisa meminum susu dari unta tersebut. Bahkan ketika mereka berdua atau ya dengan anaknya dan Rasulullah ingin pulang ke dari kota Mekah, yaitu ke Bani Sa'ad, ke daerah perkampungan lah, pelosok, maka Halimah ini menaiki tadi ya kendaraan keledai yang asalnya itu kan boyot ya, telat. Tiba-tiba itu dibawa, ditaiki, itu ternyata larinya kencang. Sampai si pegangannya teh sabukna tehnya itu lepas. Saking kencang. Tiba-tiba bisa lompat eta. Ini kejadian-kejadian yang luar biasa. Pas mereka sampai di rumahnya, ya, padahal dalam suasana yang masih kemarau, gitu kan, maka tiba-tiba ketika menggembalakan kambingnya, tiba-tiba banyak rerumputan. Jual jurkut ya jaradi. Ya, atau akhirnya kan dimakan oleh kambing-kambingnya, sehingga kambing-kambingnya wah besar, kemudian mengeluarkan susu yang banyak. Gitu ya. Kayaknya inilah ikhwan fiddin keberkahan ya. Maka mereka semakin yakin, wah ini bukan anak biasa ya, ini anak yang luar biasa gitu, karena banyak kejadian-kejadian yang istimewa, namanya irhas ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa ya, gitu ya. Nah, kemudian Nabi SAW ya tinggallah tentu ya selama, kalau nggak salah selama 2 tahun ya. Jadi selama 2 tahun memang ya sampai di Safi itu disusui oleh di daerah, dilepas dulu itu ya. Itu ternyata tidak oleh ibunya. Ya, mungkin ibunya juga kan Aminah kan ada ya. Ya, tapi dia diberikan kepada daerah gitu, supaya ya supaya terpelihara lah ya, dari bahasa, dari pendidikan dan lain sebagainya, lingkungan. Kalau di kota kan ya mungkin bahasanya, lingkungan lain sebagainya. Nah, jadi ternyata ya dulu juga budaya jahiliyah itu sudah bagusnya. Jadi memang lingkungan sangat berpengaruh ya. Ibu nama kabudak teh lebarnya sieunya. Pesantren kan tong cenah karunya, tong jauh. Di kabong teh ulah. Rasul mah ti oroken geus wah ya geus jauh jeung kolot nya. Ini maksudnya luar biasa lah. Nah, kemudian biasanya setiap 6 bulan sekali itu Halimah datang kepada ibunya. Jadi kontrol lah laporan perkembangannya setiap 6 bulan sekali setelah laporan itu, kemudian kembali lagi gitu kan ke ya mungkin meminta apalah gitunya. Itu biasanya kalau yang lainnya menyampaikan peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Maka setelah ya masa penyusuan itu selesai ya wafatomatu dan disapi, maka dia datang ya membawa kepada kepada Aminah. Yang sewaktu jadi ada penyapian, ada masanya dulu 2 tahun. Jadi mungkin dulu juga sudah pahamnya orang-orang dulu. Jadi lebih dari 2 tahun ini ya kurang baik untuk
perkembangan anak aslinya mata disapi ya batasan anak 2 tahun. Nah, ketika setelah disapi berarti kan selesai ya, tidak boleh ya harus diberikan kepada ibunya, tapi justru dia meminta supaya ya walaupun sudah tidak disapi lah, kami sangat senang gitu dengan anak ini. Dia meminta agar anak itu tetap diurus oleh Halimah ya. Kenapa? Karena ketika melihat banyak kebaikan, banyak keberkahan itunya gitu. Maka ya sampai memaksa segala kayaknya ya. Nah, di samping itu juga ibunya juga sangat khawatirnya. Nyalah dipikir-pikir daripada diurus di Mekah ya. Apalagi anak yang masih belia, takut terbawa lingkungan yang kurang baik. Ya silakanlah. Akhirnya ibunya merasa ridho. Akhirnya Halimah gembira lagi membawa Nabi SAW. Di saat itu usianya ya sekitar 2 tahun. Ya. Nah setelah usia itulah, ya, setelah usia 2 tahun lebih, terjadilah kejadian yang luar biasa yang membuat Halimah ini takut dan dikembalikan ke ibunya, yaitu syaqqus sodri, pembedahan dada. Nah, eta anu nyababkeun Rasulullah teh Halimah teh aduh power gitu ya. Maka wihkeun. Jadi syaqqus sodri, Nabi itu pernah dibedah apa? Dadanya itu kan. Dioperasi lahnya untuk dikeluarkan dalam dadanya, dalam hatinya bagian setan, tempat bersemayamnya setan gitu ya. Dan ini bukan ya fiktif, asli ya. Ya, karena Anas bin Malik ketika melihat dada Nabi itu ada bekas jahitan. Jadi asli ya nggak jahitan. Ya, anting kumaha tanya ada ku malaikatnya. Jadi tegetihan ya. Setannya keluarkan. Ya kira namanya. Itu maka qala Anas bin Malik ya. Nah ini riwayat Imam Anas bin Malik. Inna Rasulullah SAW atahu Jibrilu, sungguhnya Rasulullah SAW pernah didatangi Jibril, wa huwa yal'abu ma'al gilman, ketika dia sedang bermain dengan anak-anak. Jadi alulin ya 2 tahun lebih lah, 3 tahun, 4 tahun ini alulin. Tiba-tiba Jibril fa'akhodahu, lalu diambil, fasoro'ahu, lalu dikitukannya, ditengkurapkan lah, diterlentangkan, pasyakokol al-qalb, lalu dibelah dadanya, hatinya, fastakhrajal qalb, lalu dikeluarkan hatinya, dicabut hatinya. Ya, kemudian diambil. Nah, ini adalah bagian setan, di tempat setan lalu dibersihkan ya dengan air yang dalam wadah, dengan air zam-zam gitu ya. Ya. Kemudian setelah itu suma'adahu fi makani, kemudian dikembalikan ke tempatnya. Diambil dulu, dibersihkan ke zam-zam. Dimasukkan lagi. Masukkan. Ya, tapi kan ya hanya pingsan biasa. Kamu kurang hasilnya. Karena majalah mengoperasi kan. Ya, kemudian anak-anak itu yang lain itu lari ke ibunya gitu kan. Ada kejadian Nabi ditangkap oleh seseorang gitu kan. Faqalu inna Muhammadan qad qutila, sungguhnya Muhammad sudah mati, sudah dibunuh oleh seseorang. Ya, fastaqbalu, lalu mereka menemuinya. Ya, ternyata ketika ditemui Rasul itu sudah pias. Ya, sudah pias itu. Jadi itu pada temat tapi pias siga anunya kan, darahnya kan keluar ya. Pias siga anu namanya dioperasi sok tinggalnya. Naon? Siga wegetihan. Ini darah. Berarti memang ini prosesnya nyata. Ya, dari kalau mah teh hese atunya. Mun ayeuna jalma ngoperasi wah make alatnya, ke Allah mah teh hese. Ya, bisa langsung dikitu keluar asupkeun deui kan ya. Namun ieu bisa dilakukan ku tiap jalma, aduh ya. Bangkrut rumah sakit. Nu sesar kitu kaluarkeun asupkeun. Ya. Maka kata Anas, wa qad kuntu ara asarodzalikal makhit fi sadri, sungguh aku pernah melihat ada bekas jahitan dalam dada. Jadi dada teh kitu nya jahitan. Ya.
Berarti ini kan nyata. Jadi nyata di bedel teh kan ini. Ya, dengan izin Allah Subhanahu dibersihkan. Mata Nabi mah nggak ada keinginan-keinginan yang jelek dalam dadanya, dalam jiwanya gitu. Ya, karena orang mana hati tanya sok aya wae kan? Sok aya wae ya ke hasrat-hasrat yang kurang baik. Nabi mah itu dibersihkan sebagai tanda mungkin ya untuk nanti menerima apa ya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kejadian inilah maka karena merasa khawatir ya siapa? Halimah ya dengan suaminya Haris kembali ke Mekah dan mengembalikan kepada ibunya, takut terjadi apa-apa akhirnya. Padahal tadinya mah sudah senang ya, sudah senang gitu ya, hidup dengan Nabi SAW. Tapi ada kejadian peristiwa malaikat ya itu membersihkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Gitu. Maka setelah itu ya sekitar 2 tahun lah ya, ya 2 tahun lebih gitu ya. Maka ibunya membawa Rasulullah ke Madinah ya. Madinah kan itu kan ya membawa ke keluarga beliau kan ya, Aminah itu kan ditikah oleh ayahnya itu kan meninggal di daerah itu ya ketika perjalanan pulang dari Syam ya. Haitsu qabru walidihi ya, di mana di Madinah ini adalah menjadi kuburan ayahnya dan juga kerabat-kerabatnya yaitu Bani Adi bin Najjar. Demikian juga yang membawanya adalah Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib ibunya dan Rasul itu pernah berkunjung ke Madinah untuk berziarah kepada kuburan ayahnya. Dan juga pepelayannya yaitu Ummu Aiman ya. Maka di Madinah beliau tinggal selama sebulan, setelah itu pulang lagi ya. Maka ketika pulang dari Madinah menuju Mekah, maka ibunya sakit di tengah perjalanan ya, sehingga sakitnya bertambah keras sehingga ibunya meninggal di Abwa. Jadi Aminah itu ibunya meninggal di daerah Abwa, yaitu daerah antara Mekah dan Madinah, dan dikuburkan di sana. Jadi Rasulullah itu ibu Rasulullah meninggalnya antara Mekah dan Madinah yaitu Abwa. Jadi tinggal ke Canlila neang kuburan Ramana Abdullah. Kenapa dikubur di mana? Karena ketika pulang dari Syam meninggal di dunia. Kalau kakeknya kan ya Hashim kan meninggal di Palestina. Nah, ini ayahnya di mana? Nah, beberapa bulan pas pulang ternyata di tengah perjalanan ibunya meninggal dunia. Nah, setelah ibunya meninggal dunia, ya Rasulullah kembali lagi ya dipelihara oleh kakeknya Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib membawa lagi Rasulullah ke Mekah itu ya. Sambil ya beliau ya sangat mencintai ya dan sangat menyayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena anak ini baru lahirnya gitu kan, sepuguh tidak melihat ayahnya, kemudian juga dalam usia yang masih anak-anak ditinggalkan oleh ibunya. Maka Abdul Muthalib sangat sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu fakana yu'azzimu qadrahu, maka Abdul Muthalib itu sangat mengagungkan kedudukannya. Jadi ya seolah-olah dibedakan lah akhirnya dari anak-anaknya gitu kan, atau dari cucu-cucunya yang lain gitu kan. Bahkan wa yuqaddimu ala auladi, bahkan dia suka didahulukan dari anak-anaknya sendiri. Jadi beda perhatiannya teh meureun diistimewakan karena memang ya sudah tidak punya ayah ibu, apalagi melihat luar biasa pada anak ini. Bahkan sangat dimuliakan. Bahkan Rasul itu walaupun masih kecil suka didudukan di tempat duduk Abdul Muthalib. Nah, tapi anak-anak itu bisa ya.
Bahkan yang lainnya tidak pernah duduk di atas kursinya. Jadi anak-anak Nabi nggak pernah. Rasulullah bisa duduk. Jadi seolah mungkin ada feelingnya dari Abdul Muthalib, ini calon pemimpin gitu. Tak di tempat duduk lagi kursi pemimpin. Selalu diusap ya tubuhnya kayaknya itu kan, dielus-elus kayaknya ya. Kemudian suka senang ya, selalu senang apa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi tidak pernah marah lah, setuju wayanya. Wa yataqidu anna lahu sya'nan 'aziman, karena Abdul Muthalib punya keyakinan di masa depan anak ini akan menjadi orang hebat. Tapi ya sayang hanya 2 tahun setelah itu, setelah kematian siapa ibunya, maka ya di usia, berarti Rasulullah kan ditinggal ibunya usia 6 tahun, maka 2 tahun kemudian pada usia 8 tahun ya meninggallah ya pamannya, ya meninggallah paman kakeknya Abdul Muthalib di saat Nabi berusia 8 tahun 2 bulan 10 hari. Aduh nya eta meuni ya. Masya Allah ya. Nah, setelah meninggal kakeknya, siapa nanti yang mengurus? Rasulullah SAW. Maka yang mengurus Rasulullah SAW adalah pamannya. Ya, kan putra Abdul Muthalib itu ayah Abu Lahab, ayah Abu Thalib, ini banyaknya putra-putra teh. Ya, maka ini diperebutkan, diperdebatkan ya, diperebutkan itu antara Abu Thalib, Abu Lahab gitu. Tapi memang Abdul Muthalib itu mewariskan kepemimpinan untuk mengurus Quraisy itu adalah kepada Abu Thalib, bukan kepada Abu Lahab itu ya. Maka ya diberikanlah yang mengurus ya kehidupan Rasulullah setelah kakeknya adalah pamannya Abu Thalib, yang dia saudara kandung dari ayahnya Abdullah Abu Thalib. Sama ya, Abu Thalib ini sangat mencintai, menyayangi Rasulullah seperti kakeknya, meskipun dia qalilul mal, hartanya sedikit. Jadi memang kehidupannya sederhana lah. Terus juga Abu Lahab mah beunghar itu ya. Ya, konglomerat itu. Ngan sakrada kitu tah tabiatna teh nya. Tah mata kepemimpinan Quraisy itu dipegang oleh Abu Thalib. Tapi walaupun sedikit ya fa barakallah, maka Allah memberikan keberkahan. Jadi setik oge mahi cukup ya. Karena putrana Ali bin Abi Thalib tah. Jadi Ali teh meureunnya jeung Rasulullah teh naon sepupunya. Kayak Ali ditikahkeun ka putri Rasulullah Fatimah gitu. Ali itu udah putra Abu Thalib. Hatta kana amal wahid ya, saking keberkahan sehingga makanan satu piring untuk satu orang itu bisa mencukupkan untuk semua keluarganya. Jadi seeutik tapi bisa main. Untuk hariwangeun gitu nya, anu lain mah eta cenah karunya Rasulullah Muhammad putra Abdullah cenah nya diurus ku Abu Thalib ya kumaha cenah dahareunana gitu kan. Tapi ya itulah ya. Isu ini mungkin ya pendidikan ya, pelatihan buat Rasulullah, karena dia akan menjadi pemimpin besar, harus dilatih. Munayana calon pemimpin hidup dalam kemewahan, wah tidak akan ada kepedulian di masa depan. Pasar, tapal sekolah. Ya mungkin kenapa jatuh pilihannya kepada Abu Thalib yang sangat sederhana, bukan kepada Abu Lahab. Ya, yang kaya kan Abu Lahab teh ya, semacam punya geng gitu. Kaya, tapi kan orang kaya seperti tadinya, singkahnya kan lege kan gitu, sombong kan gitu. Sampai berani ya mencela kan itu. Tidak untuk konfirmasi heulanya gitu. Tidak tabayun kan jual main paban lah kamu Muhammad, cilaka anjeun Muhammad tuh jadi main hina wae. Padahal kan dia bukan orang lain kan. Beliau adalah keponakan, tapi langsung mencela, menghina ini. Jadi itu mungkin tipikal yang memang Allah tidak senang lah kalau Rasulullah diurusnya oleh Abu
Abu Lahab. Nah, jadi itulah contoh ya, ikhwan fiddin rahimakumullah ya, tentang kehidupan Rasulullah ya. Jadi sengaja Allah memberikan cobaan, ujian yang ya bagi kita luar biasa berat ya, bagi anak yang masih kecil, tapi memang tujuannya sebagai latihan ya, karena beliau ini akan menjadi pemimpin yang besar ya gitu ya. Jadi sudah dilatih di awal ya, dilatih dengan kesederhanaan, kesabaran, dan merasa puas ya dengan ketentuan Allah ya. Jadi ya sampai memang ya Abu Thalib ya itulah takdir Allah ya, sangat-sangat disayangkan ya Abu Thalib, meskipun wah habis-habisan membela Nabi ya, tapi ya hidayah itu memang milik Allah ya. Abu Thalib tidak sempat ya, masuk Islam di akhir hidupnya, itulah ya, ada hidayah namanya. Yesus lamun Abu Thalib asup Islam atau merenya tidak ada ya mungkin hikmahnya ya, tidak menjadi contoh buat kita lah ya. Ya mungkin ada hikmah, mungkin ada jadi skenario seperti itu ya, bahwasanya hidayah itu bukan milik Nabi ya gitu. Artinya Nabi sendiri tidak bisa menyelamatkan kerabatnya, apalagi kita kan orang suka seenaknya gitu ya, sakwe asal bager kasih A, bager kasih B, engke lah poe kiamat mah tetap ditulungan, duh nyasa garanahnya keun bae teu salat oge nya ya, teu saum oge nya gitu, yos di kodoa di pidiahannya ka dieu we ka abah ka mama gitu ya, insyaallah poe kiamat mah ama itu kan duh masyaallah ya, asa mudah gitu ya, seolah surga neraka teh anu abah anu mama itu kan, padahal enggak ikhwan fiddin. Jadi Rasulullah saja tetap tidak bisa menyelamatkan kerabat dekatnya ya. Itu saja ikhwan fiddin rahimakumullah ya, selintaslah tentang perjalanan hidup Rasulullah SAW ya, dari mulai lahir sampai beliau ya remaja lah. Nanti setelah remaja nanti Abu Thalib mengajak Rasulullah untuk berniaga ya, seperti biasa melanjutkan tradisi kakek-kakeknya itu ke negeri Syam. Nah di negeri inilah banyak peristiwa yang luar biasa yang nanti dialami oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi yang bisa disampaikan mudah-mudahan besar manfaatnya buat kita. Ya kembalikan lagi kepada host. Ya, syukron Ustaz. Alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama menyimak ya bagaimana perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sampailah tadi terakhir bahwa Nabi ini diambil alih gitu ya kepengurusannya oleh pamannya. Baik, itu saja mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan kajian pertama hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan ada guna dan manfaatnya, bisa menjadi ibroh gitu kan, bisa menjadi pelajaran penting, karena memang di henteu-henteu ge tareh teh penting pisan gitu kan untuk untuk menstimulus spirit kita dalam memperjuangkan agama Islam ini gitu kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.